Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korina Ranisa dari Prodi Teknik Sipil semester 4 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya geotekstil untuk perkerasan jalan raya. Yang pertama, pengertian geotekstil. Apa sih itu geotekstil sendiri? Geotekstil adalah material lembaran yang dibuat dari bahan tekstil polimerik bersifat lolos air yang dapat berbentuk bahan air, bahan nirayam atau nonwoven, rajutan atau anyaman atau woven yang digunakan dalam kontak dengan tanah atau batu dan atau material geoteknik yang lain di dalam aplikasi teknik sipil. Apa sih material yang digunakan? Material yang digunakan untuk geosintetik terutama berasal dari industri plastik, yaitu polimer. Walaupun kadang-kadang karet, fiberglass, dan material yang lain juga digunakan. Di pasaran, geosintetik terdiri dalam berbagai bentuk geometrik dan komposisi polimer yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan yang sangat banyak. Biasanya, geotekstil ini dimanfaatkan untuk membuat tanah menjadi lebih stabil. Kegunaannya yang lainnya, geotekstil kerap dipakai pula untuk memperkuat tanah yang lunak, menahan beban yang besar, memisahkan lapisan pelindung, dan meningkatkan kekuatan timbunan tanah. Kelebihan dari metode ini yaitu pengerjaannya yang memakan waktu relatif singkat dan biaya yang harus dikeluarkan pun lebih murah daripada penimbunan tanah secara konvensional. Beberapa fungsi dari geotekstil ini antara lain untuk perkuatan tanah lunak, untuk konstruksi teknik sipil yang mempunyai umur rencana cukup lama dan mendukung beban yang besar seperti jalan rel dan dinding penahan tanah, sebagai lapangan pemisah, penyaring, drainase, dan sebagai pelindung. Adapun fungsi dari geotekstil dalam usaha perbaikan tanah dasar sebagai berikut. Pemisah atau separatian. Dipakainya geotekstil, maka dapat memisahkan antara tanah timbunan dan tanah dasar di bawahnya. Apabila tidak memakai geotekstil, material timbunan akan turun ke bawah akibat beban dari atas dan juga akibat berat sendiri dari timbunan itu. Untuk mengatasi masalah ini, bisa digunakan geotekstil sebagai pemisah. Keuntungan yang didapatkan mempercepat tercapainya tegangan tanah timbunan ke dalam dasar. Mencegah turunnya timbunan ke dalam tanah dasar sebagai volume timbunan tidak berubah. Lebih mudah dilakukan pemadatan, penyaringan terkait dengan fungsi filtrasi, maka geotekstil berfungsi sebagai filter mencegah masuknya air dan butiran halus dari tanah dasar ke dalam lapisan dasar timbunan. Pada saat yang sama, geotekstil juga harus bisa menahan tanah timbunan agar material timbunan tidak ikut bersama aliran, sehingga susunan material timbunan dan tanah dasar dapat terjaga. Metode geotekstil merupakan salah satu metode teknologi bahan yang digunakan dengan bahan dasar polimer, di mana sangat berguna dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan kestabilan tanah, menambah kekuatan, stabilitas tanah, dan mencegah penurunan yang tidak merata. Geotekstil di lapangan pada tanah dasar lokal pada jalan dijumpai lapisan tanah berbutir halus, bersifat undert yang cukup tebal. Ketebalan lapisan tanah ini bervariasi mulai dari 7,80 meter sampai dengan 11,60 meter. Konsistensi lapisan tanah mulai dari lunak sampai medium dan bersifat kompresibel. Jenis tanah yang dijampi terdiri dari lempung dengan platisitas sampai dengan tinggi, lanau dengan platisitas rendah sampai tinggi, dan pasir berlanau. Di lapisan tanah yang kompresibel ini dijumpai lapisan tanah pasir atau pasir berlanau yang bersifat drain. Secara umum,
Lapisan pasir ini susunan kepadatannya ditemukan dari kondisi medium sampai padat dan sangat padat sesuai dengan pertambahan kedalamannya. Sekian presentasi mengenai gaya tekstil dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.